dari seorang anak jalanan di Istanbul hingga menjadi pemimpin paling berpengaruh di Turki. Recep Tayyip Erdogan bukan hanya seorang politisi, ia adalah arsitek dari transformasi besar yang mengubah wajah Turki modern. Dari kebijakan ekonomi hingga peran geopolitik, perjalanan Erdogan dipenuhi dengan kemenangan dan tantangan besar. Apa yang membentuk sosoknya, dan bagaimana ia mempertahankan kekuasaannya selama puluhan tahun? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Recep Tayyip Erdogan lahir pada 26 Februari 1954 di Istanbul, Turki, tetapi masa kecilnya lebih banyak dihabiskan di kota pesisir Rize, tempat ayahnya bekerja sebagai penjaga pantai. Keluarganya berasal dari latar belakang yang sederhana, dan kehidupan di masa kecilnya penuh dengan tantangan ekonomi. Setelah beberapa tahun tinggal di Rize, keluarganya pindah kembali ke Istanbul ketika Erdogan masih berusia muda. Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, ia kerap berjualan roti dan minuman ringan di jalan, sebuah pengalaman yang membentuk mentalitas pekerja kerasnya sejak dini. Dalam bidang pendidikan, Erdogan menempuh sekolah dasar di Sekolah Agama Imam Hatip School yang memberikan dasar kuat dalam pendidikan Islam dan membentuk pandangannya terhadap agama dan politik. Di sekolah, ia dikenal sebagai siswa yang cerdas dan aktif, tidak hanya dalam pelajaran tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sejak remaja, ia mulai menunjukkan minat besar terhadap politik dan kepemimpinan, sering terlibat dalam berbagai diskusi dan kegiatan organisasi. Selain akademik dan politik, Erdogan juga memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap olahraga, khususnya sepak bola. Ia bahkan sempat menjadi pemain di klub semi-profesional dan menunjukkan keterampilan yang cukup menjanjikan. Namun seiring berjalannya waktu, minatnya terhadap politik semakin mendominasi. Keinginannya untuk berkontribusi dalam perubahan sosial dan politik Turkiye membuatnya mulai aktif dalam organisasi pemuda dan akhirnya terjun ke dunia politik secara lebih serius. Masa kecil dan pendidikan awal Erdogan memainkan peran besar dalam membentuk karakter dan prinsipnya sebagai pemimpin di kemudian hari. Latar belakangnya yang sederhana, pengalaman bekerja sejak dini, serta pendidikan agama yang kuat membentuknya menjadi sosok yang percaya pada nilai-nilai konservatif, sekaligus memiliki ambisi besar untuk membawa perubahan dalam politik Turkiye. Sejak muda, Recep Tayyip Erdogan sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Keselamatan Nasional atau Milli Selamet Partisi atau MSP, sebuah partai berhaluan Islam yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Partai ini mengusung nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, sesuatu yang saat itu masih menjadi perdebatan di Turkiye yang menerapkan sekularisme ketat. Erdogan aktif dalam partai tersebut dan mulai meniti karir politiknya dari bawah. Namun kiprah politiknya sempat terganjal ketika militer Turkiye melakukan kudeta tahun 1980 yang berujung pada pembubaran Partai Keselamatan Nasional serta pelarangan aktivitas politiknya. Meskipun demikian, Erdogan tidak menyerah. Ketika kondisi politik mulai stabil, ia kembali melanjutkan perjuangannya dengan bergabung ke Partai Kesejahteraan atau Refah Partisi, partai penerus MSP yang juga dipimpin oleh Necmettin Erbakan. Di bawah bendera partai ini, Erdogan semakin aktif dan mulai mendapatkan posisi strategis. Ia dikenal sebagai orator ulung yang mampu menarik dukungan masyarakat, terutama dari kelompok konservatif dan kelas pekerja. Karir politiknya mengalami lonjakan signifikan ketika ia mencalonkan diri sebagai wali kota Istanbul pada tahun 1994 dalam pemilu lokal. Dengan dukungan kuat dari Partai Kesejahteraan, Erdogan berhasil memenangkan pemilihan dan resmi menjabat sebagai wali kota Istanbul. Pada saat itu, Istanbul menghadapi berbagai masalah serius seperti polusi air, infrastruktur yang buruk, dan pengelolaan sampah yang tidak efektif. Sebagai pemimpin, Erdogan langsung mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi kota. Ia memperbaiki sistem pengelolaan air, mengurangi polusi, dan memperbaiki sistem transportasi yang kacau. Salah satu keberhasilannya yang paling menonjol adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah serta mengatasi korupsi dalam birokrasi, sesuatu yang menjadi perhatian besar masyarakat Turkiye. Di bawah kepemimpinannya,
Istanbul mengalami transformasi besar. Pelayanan publik menjadi lebih baik, kota lebih bersih, dan berbagai proyek infrastruktur mulai berjalan dengan efektif. Keberhasilannya sebagai wali kota membuat namanya semakin dikenal di tingkat nasional, dan ia dianggap sebagai pemimpin visioner yang mampu membawa perubahan nyata. Namun popularitasnya juga menarik perhatian pemerintah pusat yang sekuler. Pada tahun 1997, ketika militer kembali melakukan intervensi terhadap pemerintahan sipil dalam kudeta pasca modern, Partai Kesejahteraan dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme negara. Meskipun menghadapi berbagai rintangan politik, keberhasilan Erdogan sebagai wali kota membuktikan bahwa ia adalah sosok pemimpin yang mampu mengubah keadaan. Pada tahun 1998, Recep Tayyip Erdogan mengalami salah satu ujian terberat dalam karir politiknya. Saat itu, ia masih menjabat sebagai wali kota Istanbul dan memiliki popularitas yang terus meningkat. Namun dalam sebuah pidato di Provinsi Siirt, Erdogan membacakan sebuah puisi yang dianggap provokatif dan bertentangan dengan prinsip sekularisme negara. Puisi tersebut berbunyi, "Masjid adalah bara kami, ubahnya adalah helm kami, menaranya adalah bayonet kami, dan orang beriman adalah tentara kami." Kutipan ini diambil dari seorang penyair nasionalis Ziya Gökalp, namun pemerintah sekuler menganggapnya sebagai bentuk agitasi politik yang mengancam prinsip dasar Republik Turkiye. Akibatnya, Erdogan dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dan dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Istanbul. Meskipun hukumannya relatif singkat, momen ini menjadi titik balik dalam perjalanan politiknya. Alih-alih membuatnya mundur dari politik, masa tahanan justru semakin menguatkan tekadnya. Setelah dibebaskan, ia mulai merancang strategi baru untuk kembali ke panggung politik nasional. Ia sadar bahwa partai-partai Islam sebelumnya selalu menghadapi tekanan dari militer dan kelompok sekuler. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan pada tahun 2001, sebuah partai yang mengusung prinsip demokrasi konservatif, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan inklusif. Langkah ini terbukti berhasil. Pada pemilu tahun 2002, AKP meraih kemenangan besar, mengamankan mayoritas kursi di parlemen. Namun Erdogan masih menghadapi kendala hukum yang membuatnya tidak bisa langsung menjadi Perdana Menteri. Undang-undang saat itu melarang seseorang dengan catatan kriminal untuk menjabat dalam pemerintahan. Namun berkat dukungan kuat dari parlemen dan masyarakat, aturan ini akhirnya diubah, membuka jalan bagi Erdogan untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Turkiye pada tahun 2003. Dengan kemenangan ini, Erdogan menandai era baru dalam politik Turkiye. Ia berjanji untuk membawa stabilitas, memperbaiki ekonomi, dan menguatkan posisi Turkiye di dunia internasional. Ketika Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003, Turkiye sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi termasuk inflasi tinggi, utang luar negeri yang besar, dan krisis kepercayaan dari investor. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah mereformasi kebijakan ekonomi dengan menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat, menarik investasi asing, dan memperkuat hubungan dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dengan pendekatan ini, Turkiye berhasil menurunkan inflasi secara signifikan dan menstabilkan mata uangnya lira. Selain itu, Turkiye mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama masa kepemimpinan Erdogan. Ia mendorong investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, dan sistem transportasi publik. Salah satu proyek ikonik yang diluncurkan di bawah kepemimpinannya adalah jembatan Yavuz Sultan Selim yang menghubungkan sisi Asia dan Eropa di Istanbul, serta proyek ambisius lainnya seperti terowongan Marmaray di bawah Selat Bosporus. Dalam bidang perdagangan, Erdogan mengambil langkah strategis dengan memperluas hubungan dagang ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Ia memperkuat hubungan dengan Uni Eropa meskipun negosiasi keanggotaan Turkiye di Uni Eropa masih terhambat oleh berbagai faktor politik. Selain itu, ia juga mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah, meningkatkan ekspor Turkiye ke wilayah tersebut. Di bidang politik, Erdogan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat demokrasi dan menyesuaikan sistem pemerintahan dengan standar internasional. Salah satu reformasi penting yang ia lakukan adalah membatasi peran militer dalam politik.
Turkiye memiliki sejarah panjang intervensi militer dalam pemerintahan, dan Erdogan berusaha mengakhiri tradisi tersebut dengan melemahkan kekuasaan militer melalui amandemen konstitusi dan kebijakan hukum. Namun seiring berjalannya waktu, gaya kepemimpinan Erdogan mulai berubah. Jika pada awalnya ia dikenal sebagai pemimpin yang reformis dan pro-demokrasi, seiring berjalannya waktu ia mulai memperkuat kontrol terhadap media, posisi politik, dan institusi peradilan. Banyak pihak menilai bahwa meskipun ekonominya berkembang, kebebasan pers dan hak-hak sipil di Turkiye mengalami kemunduran. Terlepas dari kritik tersebut, di bawah kepemimpinan Erdogan, Turkiye berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi regional dengan industri manufaktur, pariwisata, dan teknologi yang berkembang pesat. Reformasi ekonomi dan politik yang ia lakukan telah mengubah wajah Turkiye dalam beberapa dekade terakhir, menjadikannya negara yang lebih berpengaruh di panggung global. Meskipun Recep Tayyip Erdogan berhasil membawa perubahan besar bagi Turkiye, kepemimpinannya juga tidak lepas dari berbagai kontroversi dan kritik. Salah satu tuduhan terbesar yang sering diarahkan kepadanya adalah sifat kepemimpinannya yang semakin otoriter. Selama bertahun-tahun, ia mengambil langkah-langkah yang dinilai membatasi kebebasan pers dan menekan oposisi politik. Banyak media independen dan jurnalis yang mengalami tekanan, mulai dari sensor hingga penutupan kantor berita yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Beberapa jurnalis bahkan ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan menyebarkan informasi yang merugikan negara. Selain itu, Erdogan sering dikritik karena memperkuat kontrol terhadap lembaga-lembaga negara termasuk sistem peradilan dan keamanan. Salah satu titik balik yang paling kontroversial adalah setelah kudeta yang gagal pada tahun 2016, di mana pemerintahannya melakukan pembersihan besar-besaran terhadap individu yang diduga terlibat dalam persekongkolan melawan negara. Ribuan pegawai negeri, akademisi, dan tokoh militer dipecat atau dipenjara, sementara banyak aktivis dan oposisi politik menghadapi tekanan hukum yang ketat. Di bidang ekonomi, meskipun Turkiye mengalami pertumbuhan pesat di awal kepemimpinan Erdogan, beberapa tahun terakhir negara ini mengalami krisis ekonomi yang cukup serius. Inflasi melonjak tinggi, nilai mata uang lira anjlok, dan banyak rakyat Turkiye menghadapi kesulitan ekonomi yang semakin berat. Kebijakan moneter yang dianggap kurang efektif, dan meningkatnya utang luar negeri semakin memperburuk situasi. Sementara kebijakan Erdogan yang menolak menaikkan suku bunga bertentangan dengan rekomendasi banyak ekonom. Selain masalah internal, kebijakan luar negeri Erdogan juga sering menuai kritik. Ia kerap mengambil sikap keras dalam diplomasi, baik terhadap negara-negara barat maupun tetangga regionalnya. Pendekatan ini membuat hubungan Turkiye dengan beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami ketegangan dalam beberapa periode. Meskipun banyak tantangan dan kritik yang ia hadapi, Erdogan tetap menjadi figur yang sangat berpengaruh di Turkiye. Bagi pendukungnya, ia adalah pemimpin kuat yang berani melawan tekanan asing dan membawa negaranya menuju kemajuan. Namun bagi para pengkritiknya, ia adalah simbol dari pemerintahan yang semakin otoriter dan sulit dikontrol. Pada tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan mencetak sejarah sebagai presiden pertama Turkiye yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebelumnya, jabatan presiden di Turkiye lebih bersifat seremonial dengan pemilihan yang dilakukan oleh parlemen. Namun dengan kemenangan ini, Erdogan semakin memperkuat posisinya dalam pemerintahan, melanjutkan ambisinya untuk menjadikan Turkiye sebagai kekuatan global yang berpengaruh. Setelah menjabat sebagai presiden Turkiye pada tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan mulai mengupayakan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Turkiye. Ia berargumen bahwa sistem parlementer yang berlaku saat itu tidak lagi efektif dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi negara. Menurutnya, sistem presidensial akan memberikan kestabilan politik, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghilangkan ketidakefisienan birokrasi. Puncak dari upaya ini terjadi pada 16 April 2017 ketika referendum konstitusi digelar untuk menentukan apakah Turkiye akan mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Referendum ini diwarnai oleh perdebatan sengit antara pendukung dan penentang perubahan. Pendukung Erdogan yang sebagian besar berasal dari Partai Keadilan dan Pembangunan dan Partai Gerakan Nasionalis berpendapat bahwa sistem presidensial akan mempercepat reformasi, menghindari ketidakstabilan politik, dan memberi presiden kekuatan lebih besar untuk menjalankan kebijakan tanpa hambatan dari parlemen. Di sisi lain,
oposisi termasuk Partai Rakyat Republik dan Partai Demokratik Rakyat menentang perubahan ini. Mereka mengklaim bahwa sistem baru akan menghilangkan mekanisme checks and balances, membuat presiden memiliki kekuasaan yang terlalu besar, serta berpotensi mengarah pada pemerintahan yang lebih otoriter. Hasil referendum menunjukkan 51,4% suara setuju dan 48,6% suara menolak. Meskipun margin kemenangan relatif kecil, referendum ini tetap disahkan dan membawa perubahan fundamental dalam sistem politik Turkiye. Salah satu perubahan utama dalam amandemen konstitusi Turkiye adalah penghapusan jabatan Perdana Menteri. Sebelumnya, sistem pemerintahan Turkiye berbasis parlementer, di mana presiden lebih banyak berperan sebagai kepala negara dan fungsi seremonial, sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri. Dengan sistem baru, posisi Perdana Menteri dihapuskan dan presiden menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sehingga kendali pemerintahan menjadi lebih terpusat. Selain itu, kewenangan eksekutif presiden diperluas secara signifikan. Dengan sistem presidensial, presiden memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, mengeluarkan dekret, serta mengatur administrasi pemerintahan tanpa perlu persetujuan parlemen. Perubahan ini memberikan Erdogan kendali penuh dalam menjalankan kebijakan negara tanpa hambatan dari legislatif. Masa jabatan presiden juga mengalami perubahan besar. Sebelum amandemen, Presiden Turkiye hanya boleh menjabat 1 kali dalam periode 7 tahun. Namun setelah perubahan konstitusi, presiden dapat menjabat selama 2 periode 5 tahun, dengan memungkinkan perpanjangan jika kondisi darurat diberlakukan. Hal ini membuka peluang bagi Erdogan untuk tetap berkuasa dalam waktu yang lebih lama dibandingkan sistem sebelumnya. Tidak hanya kekuasaan eksekutif, tetapi juga kontrol presiden terhadap legislatif dan yudikatif semakin diperkuat. Presiden diberikan wewenang yang lebih besar dalam mengangkat hakim dan pejabat tinggi lainnya, termasuk di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Hakim serta jaksa. Kekhawatiran pun muncul bahwa sistem peradilan Turkiye dapat kehilangan independensinya dan lebih berpihak kepada pemerintah sehingga mekanisme checks and balances dalam demokrasi menjadi lemah. Sementara itu, kekuasaan parlemen semakin terbatas dalam sistem yang baru. Meskipun parlemen tetap memiliki hak untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, kekuatannya berkurang secara signifikan karena presiden dapat mengeluarkan dekret eksekutif yang memiliki kekuatan hukum tanpa perlu persetujuan legislatif. Hal ini membuat parlemen memiliki peran yang jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya dalam menentukan kebijakan negara. Setelah sistem baru ini mulai berlaku pada pemilu 2018, Erdogan kembali terpilih sebagai presiden dengan kekuasaan eksekutif penuh. Sistem presidensial ini memberi konsolidasi kekuatan yang lebih besar kepada Erdogan, tetapi juga memicu berbagai kritik terutama dari kelompok oposisi dan organisasi internasional yang menilai bahwa perubahan ini melemahkan demokrasi dan kebebasan politik di Turkiye. Setelah perubahan sistem ini, Turkiye semakin dipimpin dengan model pemerintahan yang lebih terpusat, di mana keputusan diambil langsung oleh presiden dengan sedikit perlawanan dari lembaga-lembaga negara lainnya. Meskipun Erdogan dan pendukungnya mengklaim bahwa ini adalah langkah menuju stabilitas dan kemajuan, banyak pihak melihatnya sebagai langkah menuju otoritarianisme. Setelah menjabat sebagai presiden Turkiye dari tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan mulai membentuk kebijakan luar negeri yang lebih ambisius dan berpengaruh di berbagai kawasan. Kebijakannya banyak berfokus pada memperkuat posisi Turkiye sebagai kekuatan regional, meningkatkan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan negara-negara lain, serta mempertahankan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Sebagai anggota NATO, Turkiye tetap berperan dalam aliansi tersebut, tetapi hubungan dengan negara-negara barat terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat seringkali mengalami ketegangan. Salah satu isu utama adalah kebijakan domestik Erdogan yang dianggap semakin otoriter, termasuk tindakan keras terhadap oposisi, pembatasan kebebasan pers, dan perubahan sistem politik yang menguatkan kekuasaan eksekutif. Meskipun Turkiye secara resmi adalah kandidat anggota Uni Eropa sejak 1999, proses keanggotaan terus terhambat oleh ketidaksepakatan terkait kebebasan demokratis dan hak asasi manusia. Erdogan beberapa kali mengkritik negara-negara Eropa karena dianggap memiliki standar ganda terhadap Turkiye. Namun di sisi lain, Turkiye tetap menjalin kerjasama dengan Uni Eropa dalam isu-isu seperti krisis pengungsi Suriah dan perdagangan. Erdogan berusaha memperkuat hubungan Turkiye dengan dunia Islam dan mengambil peran sebagai pemimpin yang membela hak-hak Muslim di kancah internasional.
Ia sering mengkritik Israel atas kebijakan terhadap Palestina, terutama terkait konflik di Gaza. Turkiye juga aktif mendukung organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam berbagai isu global. Di Suriah, Erdogan memainkan peran yang sangat aktif dalam konflik yang berlangsung sejak tahun 2011. Turkiye mendukung kelompok oposisi yang menentang rezim Bashar al-Assad dan seringkali melancarkan operasi militer di perbatasan untuk mengamankan wilayahnya dari ancaman kelompok militan Kurdi yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas dalam negeri. Selain itu, Turkiye menjalin hubungan erat dengan Qatar, terutama setelah krisis diplomatik 2017 yang menyebabkan Qatar dikucilkan oleh beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Turkiye mengirimkan bantuan ekonomi dan militer ke Qatar yang semakin memperkuat posisi Erdogan di kawasan Teluk. Di tengah kepemimpinan Erdogan, Turkiye semakin aktif dalam memperluas pengaruhnya ke Afrika dan Asia. Turkiye telah membuka lebih banyak kedutaan besar di Afrika, meningkatkan hubungan perdagangan, serta membangun proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara Afrika. Langkah ini bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk-produk Turkiye dan memperkuat posisi diplomatik di kancah internasional. Di tengah dinamika hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah, Turkiye di bawah kepemimpinan Erdogan juga semakin mempererat hubungannya dengan China, terutama dalam bidang ekonomi. Salah satu langkah strategis yang diambil Turkiye adalah bergabung dalam Belt and Road Initiative atau BRI yang digagas oleh China. BRI adalah proyek ambisius yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas global melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi di lebih dari 70 negara. Bagi Turkiye yang terletak di persimpangan antara Asia dan Eropa, BRI menawarkan peluang besar untuk meningkatkan perannya sebagai hub logistik dan perdagangan global. Melalui BRI, Turkiye dan China telah menjalin sejumlah proyek kerjasama termasuk pembangunan jalur kereta api, pelabuhan, dan jaringan transportasi yang menghubungkan kedua negara. Salah satu proyek penting adalah Middle Corridor yang merupakan bagian dari BRI yang menghubungkan China ke Eropa melalui Asia Tengah, Kaukasus, dan Turkiye. Proyek ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara Turkiye dan China, tetapi juga membuka peluang bagi Turkiye untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Selain kerjasama infrastruktur, hubungan ekonomi Turkiye-China juga mencakup perdagangan dan investasi. China adalah salah satu mitra dagang terbesar Turkiye dengan nilai perdagangan bilateral yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Produk-produk China seperti elektronik, mesin, dan tekstil membanjiri pasar Turkiye, sementara Turkiye mengekspor bahan mentah dan produk pertanian ke China. Selain itu, perusahaan-perusahaan China juga aktif berinvestasi di Turkiye, terutama di sektor energi, teknologi, dan manufaktur. Namun di balik kedekatan ekonomi ini, hubungan Turkiye-China menghadapi tantangan politik yang signifikan, terutama terkait isu Muslim Uighur di Xinjiang. Kelompok-kelompok Islam dan aktivis hak asasi manusia di Turkiye telah lama mengkritik kebijakan China terhadap minoritas Uighur yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Banyak warga Uighur yang tinggal di Turkiye dan mereka memiliki ikatan budaya dan agama yang kuat dengan masyarakat Turkiye. Hal ini membuat isu Xinjiang menjadi sensitif dan seringkali memicu protes, serta tekanan politik terhadap pemerintah Erdogan untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap China. Erdogan sendiri telah mencoba menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tekanan domestik. Di satu sisi, ia menghindari kritik terbuka terhadap China untuk menjaga hubungan ekonomi yang menguntungkan, namun di sisi lain, ia secara halus menyuarakan keprihatinan tentang situasi Uighur seperti dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, di mana ia menyebutkan pentingnya melindungi hak-hak Muslim Uighur. Namun langkah ini tidak cukup untuk memuaskan kelompok-kelompok Islam dan aktivis HAM di Turkiye yang menuntut tindakan lebih konkret. Lain halnya dengan hubungan antara Turkiye di bawah kepemimpinan Erdogan dan Amerika Serikat yang telah mengalami dinamika yang kompleks dan penuh ketegangan. Salah satu titik kritis dalam hubungan kedua negara adalah dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok militan Kurdi di Suriah, terutama kelompok People's Protection Unit atau YPG. Bagi Turkiye, YPG dianggap sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan, sebuah kelompok yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Ankara. Erdogan mengkritik keras dukungan Amerika Serikat terhadap YPG karena dianggap mengancam keamanan nasional Turkiye dan stabilitas regional. Bagi Erdogan, dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok Kurdi ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sekutu NATO
mengingat Turkiye telah lama menjadi mitra strategis Amerika Serikat di kawasan. Isu sensitif lainnya yang memperburuk hubungan kedua negara adalah keputusan Turkiye untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Keputusan ini diambil oleh Erdogan pada tahun 2017 sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan nasional Turkiye. Namun Amerika Serikat menentang keras keputusan ini karena S-400 dianggap tidak kompatibel dengan sistem pertahanan NATO dan berpotensi membahayakan keamanan aliansi, terutama teknologi pesawat tempur F-35 yang dikembangkan Amerika Serikat. Sebagai respons, Amerika Serikat mengeluarkan sanksi terhadap Turkiye pada Desember 2020 melalui KATSA, yaitu Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika melalui sanksi. Sanksi ini termasuk larangan ekspor senjata ke Turkiye dan pengeluaran Turkiye dari program pesawat tempur F-35. Ketegangan ini semakin memperdalam jurang antara kedua negara. Erdogan menegaskan bahwa keputusan membeli S-400 adalah hak kedaulatan Turkiye dan menolak tekanan Amerika Serikat untuk membatalkan kesepakatan dengan Rusia. Di sisi lain, AS menganggap langkah Turkiye sebagai ancaman terhadap keamanan kolektif NATO. Meskipun demikian, Erdogan terus berupaya menjaga komunikasi dengan Amerika Serikat, terutama melalui pertemuan langsung dengan Presiden AS seperti Donald Trump dan Joe Biden. Namun upaya ini seringkali tidak menghasilkan titik temu yang signifikan, terutama karena perbedaan pandangan yang mendasar terkait isu Kurdi dan S-400. Dinamika hubungan Erdogan dengan Amerika Serikat mencerminkan kompleksitas diplomasi internasional, di mana kepentingan nasional dan aliansi strategis seringkali berbenturan. Meskipun kedua negara tetap menjadi sekutu dalam kerangka NATO, ketegangan yang terus berlanjut menunjukkan bahwa hubungan mereka masih jauh dari harmonis. Erdogan dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, terus berusaha menegaskan posisi Turkiye sebagai kekuatan regional yang independen, sementara Amerika Serikat tetap mempertahankan kepentingan strategisnya di Timur Tengah dan Eropa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menjalin hubungan yang kompleks dan dinamis selama masa jabatan mereka. Meskipun terdapat tantangan dalam hubungan bilateral, keduanya sering menunjukkan upaya untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara. Baru-baru ini, pada 16 Maret 2025, Erdogan dan Trump melakukan percakapan telepon yang membahas upaya mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, serta memulihkan stabilitas di Suriah. Erdogan menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Trump untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi, serta menekankan pentingnya mencabut sanksi terhadap Suriah guna memungkinkan normalisasi dan kembalinya warga Suriah ke negara mereka. Selain itu, Erdogan mengharapkan Amerika Serikat mengambil langkah-langkah terhadap terorisme dengan mempertimbangkan kepentingan Turki. Dalam konteks kerjasama industri pertahanan, Erdogan menekankan perlunya menyelesaikan proses akuisisi F-16 dan partisipasi kembali Turki dalam program F-35, meskipun terdapat sanksi Amerika Serikat terkait pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Selain itu, Erdogan sedang berupaya mengatur pertemuan dengan Trump di Gedung Putih, kemungkinan pada akhir April 2025. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Turki, yang dianggap Erdogan sebagai kunci stabilitas regional, terutama saat Turki berupaya memainkan peran lebih besar dalam menyelesaikan konflik dari Ukraina hingga Suriah. Namun hubungan kedua negara menghadapi tantangan, termasuk ketegangan terkait aliansi Amerika Serikat dengan milisi Kurdi di Suriah, yang dianggap Turki sebagai kelompok teroris, serta pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia oleh Turki, yang menyebabkan sanksi Amerika Serikat dan pengecualian Turki dari program F-35. Selama masa jabatan Trump sebelumnya, meskipun hubungan bilateral mengalami ketegangan, kedua pemimpin mempertahankan hubungan pribadi yang kuat. Romance antara keduanya tampaknya menjadi alasan utama mengapa kemitraan yang tegang antara Amerika Serikat dan Turki tidak sepenuhnya runtuh. Jika Trump berniat menindaklanjuti janji kampanyenya, termasuk mengakhiri perang di Ukraina, Turki akan menjadi bagian penting dalam upaya mencapai perdamaian yang bertahan lama. Di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat, hubungan Turki dengan Rusia justru semakin erat, terutama dalam bidang energi dan pertahanan. Kedua negara telah menjalin kerjasama strategis yang saling menguntungkan, meskipun di sisi lain mereka tetap memiliki perbedaan kepentingan yang signifikan, terutama di kawasan konflik seperti Suriah dan Libya. Salah satu pilar utama hubungan Turki-Rusia adalah kerjasama di sektor energi. Proyek pipa gas Turk Stream menjadi simbol penting dari kemitraan ini.
Turk Stream adalah pipa gas alam yang membentang di bawah Laut Hitam, menghubungkan Rusia langsung ke Turkiye dan Eropa Tenggara. Proyek ini tidak hanya memperkuat posisi Turkiye sebagai hub energi regional, tetapi juga memberikan Rusia akses pasar yang lebih luas ke Eropa, mengurangi ketergantungannya pada rute pipa tradisional melalui Ukraina. Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi meresmikan proyek ini pada tahun 2020, menandakan pentingnya kerjasama ini bagi kedua negara. Selain Turk Stream, Turkiye dan Rusia juga bekerja sama dalam proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu. Proyek senilai 20 miliar US dollar ini merupakan pembangkit nuklir pertama Turkiye dan dibangun oleh perusahaan energi nuklir Rusia Rosatom. Pembangkit ini diharapkan dapat memenuhi sekitar 10% kebutuhan listrik Turkiye setelah selesai. Proyek ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga menunjukkan keinginan Turkiye untuk diversifikasi sumber energinya, mengurangi ketergantungan pada impor gas alam. Di bidang pertahanan, hubungan Turkiye dan Rusia juga semakin dekat, terutama setelah Turkiye memutuskan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia pada tahun 2017. Keputusan ini menuai kritik keras dari NATO dan Amerika Serikat, tetapi Erdogan bersikukuh bahwa langkah ini diperlukan untuk memperkuat pertahanan nasional Turkiye. Pembelian S-400 tidak hanya memperdalam kerjasama militer antara kedua negara, tetapi juga menjadi simbol kemandirian Turkiye dalam kebijakan luar negerinya. Namun Turkiye dan Rusia tetap memiliki perbedaan kepentingan yang tajam, terutama di kawasan konflik seperti Suriah dan Libya. Di Suriah, Turkiye mendukung kelompok oposisi yang berjuang melawan rezim Bashar al-Assad, sementara Rusia adalah sekutu utama Assad dan memberikan dukungan militer yang signifikan. Meskipun kedua negara telah bekerja sama dalam proses perdamaian seperti melalui meja perundingan Astana, ketegangan di lapangan seringkali muncul terutama terkait kontrol wilayah oleh kelompok Kurdi yang didukung Amerika Serikat. Di Libya, Turkiye dan Rusia juga berada di pihak yang berlawanan. Turkiye mendukung pemerintah kesepakatan nasional yang diakui PBB, sementara Rusia mendukung tentara nasional Libya yang dipimpin oleh Khalifah Haftar. Dukungan Turkiye termasuk mengirim pasukan dan peralatan militer, sementara Rusia diduga mengerahkan pasukan bayaran Wagner Group untuk mendukung tentara nasional Libya. Perbedaan kepentingan ini menunjukkan bahwa meskipun Turkiye dan Rusia memiliki hubungan yang kuat di beberapa bidang, mereka tetap bersaing untuk memperluas pengaruh di kawasan strategis. Hubungan Turkiye dan Rusia adalah contoh nyata dari diplomatis pragmatis, di mana kedua negara mampu menjalin kerjasama yang menguntungkan di satu sisi, sambil tetap bersaing di sisi lain. Erdogan dan Putin telah menunjukkan kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional mereka dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral. Namun tantangan ke depan adalah bagaimana kedua negara dapat mengelola perbedaan mereka, terutama di kawasan konflik tanpa merusak kemitraan strategis yang telah mereka bangun. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turkiye, dikenal sebagai pemimpin yang tidak ragu mengambil sikap tegas dalam berbagai isu global, baik itu terkait konflik Palestina-Israel, isu hak asasi manusia, atau krisis internasional seperti perang Rusia dan Ukraina. Ketika perang Rusia-Ukraina meletus pada Februari 2022, Erdogan memposisikan Turkiye sebagai aktor kunci yang berusaha menyeimbangkan hubungan dengan kedua negara, sambil mempertahankan kepentingan nasional Turkiye dan memainkan peran sebagai mediator perdamaian. Salah satu langkah yang diambil Erdogan adalah menolak bergabung dengan sanksi ekonomi yang dipimpin oleh negara-negara barat terhadap Rusia. Keputusan ini didasarkan pada kepentingan ekonomi Turkiye yang memiliki hubungan dagang dan energi yang erat dengan Rusia. Turkiye sangat bergantung pada impor gas alam dari Rusia, dan kedua negara juga bekerja sama dalam proyek-proyek strategis seperti pipa gas Turk Stream dan pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu. Dengan menolak sanksi, Erdogan berhasil menjaga hubungan baik dengan Moskow sambil menghindari dampak ekonomi yang bisa merugikan Turkiye. Namun di sisi lain, Turkiye juga memberikan dukungan militer tidak langsung kepada Ukraina dengan menjual drone Bayraktar TB2 yang menjadi senjata efektif dalam pertempuran melawan pasukan Rusia. Drone buatan Turkiye ini telah digunakan oleh Ukraina untuk menghancurkan tank, artileri, dan posisi pasukan Rusia sehingga menjadi simbol perlawanan Ukraina. Keputusan Erdogan untuk menjual drone ke Ukraina menunjukkan bahwa Turkiye tidak sepenuhnya memihak Rusia meskipun tetap menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Selain itu,
Erdogan juga memposisikan Turkiye sebagai mediator dalam upaya perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Turkiye menjadi tuan rumah bagi sejumlah pertemuan tingkat tinggi antara perwakilan kedua negara, termasuk pertemuan di Antalya pada Maret 2022 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Turkiye juga memfasilitasi kesepakatan penting seperti Black Sea Grain Initiative pada Juli 2022 yang memungkinkan ekspor biji-bijian Ukraina melalui koridor aman di Laut Hitam. Kesepakatan ini tidak hanya meredakan krisis pangan global, tetapi juga menunjukkan kemampuan Turkiye dalam memainkan peran diplomatik yang signifikan di panggung internasional. Recep Tayyip Erdogan secara konsisten menunjukkan dukungan kuat terhadap rakyat Palestina dan mengkritik tindakan Israel dalam konflik Israel-Hamas. Pada 18 Maret 2025, setelah serangan udara Israel yang menewaskan lebih dari 400 orang di Gaza dan mengakhiri gencatan senjata yang telah berlangsung sejak Januari, Erdogan mengumumkan bahwa Turki akan meningkatkan upaya diplomatik untuk memulihkan gencatan senjata dan menghentikan pembunuhan warga sipil tak berdosa. Ia menekankan komitmen Turki untuk mendukung rakyat Gaza dan Palestina, serta berjanji untuk terus berupaya menghentikan kekerasan dan memulihkan perdamaian. Selain itu, Erdogan telah menyerukan negara-negara Islam untuk memimpin upaya mengambil tindakan melawan Israel dan mengkritik respons dunia Muslim yang dianggapnya belum memadai terhadap krisis di Gaza. Ia juga pernah memutuskan hubungan dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap kampanye militer Israel terhadap Hamas yang disebutnya sebagai salah satu serangan paling berbahaya dalam sejarah. Secara keseluruhan, Erdogan berperan aktif dalam diplomasi internasional terkait konflik Israel-Hamas dengan tujuan utama menghentikan kekerasan dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Kedepan, tantangan bagi Erdogan adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan ini di tengah dinamika perang yang terus berubah. Apakah Turkiye akan terus menjadi penengah yang dipercaya oleh kedua belah pihak, ataukah tekanan dari dalam dan luar negeri akan memaksa Erdogan untuk mengambil sikap yang lebih tegas? Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan Erdogan untuk terus memainkan diplomasi dengan cerdik, sambil menjaga kepentingan nasional Turkiye di tengah kompleksitas geopolitik global. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Erdogan setelah menjadi presiden berorientasi pada memperkuat posisi Turkiye sebagai kekuatan global yang mandiri. Ia berusaha menjauhkan diri dari ketergantungan pada Barat, memperkuat hubungan dengan dunia Islam, menjalin kerjasama ekonomi dengan Rusia dan China, serta memainkan peran aktif dalam konflik global. Namun kebijakannya juga sering menuai kritik dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama terkait dengan pendekatan otoriternya dan cara ia menangani hubungan dengan sekutu-sekutu tradisional Turkiye. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.